Halo guys, gimana kegiatan kalian beberapa minggu ini? Apapun kondisinya, semoga kita tetap bisa produktif ya. Nah, bagi teman-teman yang jadi nggak produktif gara-gara kelamaan libur, kalian ada di video yang tepat. Di video ini, gue mau nge-share tips pribadi gue dan juga hasil riset gue di internet. Gimana sih cara tetap bisa produktif di tengah wabah COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Juni Muhammad. Di channel ini kalian akan mendapatkan video yang akan gue upload setiap minggunya. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih terutama bagi teman-teman yang udah menonton video gue di berpendapat episode sebelumnya. So di tengah kondisi kayak gini, godaan buat rebahan tuh kuat banget. Nah gak kerasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan berminggu-minggu kita jadi kayak nggak produktif. Waktu kayak lewat gitu aja. So, video ini gue dedikasikan buat teman-teman yang ingin tetap bisa produktif di tengah kondisi seperti ini. Jujur ya, gue mungkin awalnya sama kayak teman-teman yang lain. Ya, gue milih rebahan aja. Tapi akhirnya gue mikir, kalau gue santai-santai aja, kayaknya sayang banget ya. Banyak banget waktu gue yang terbuang gitu aja. Terus pertanyaannya, apa dengan kondisi kayak gini kita tetap bisa produktif? Jawabannya tentu aja bisa guys. Nah, mungkin bagi sebagian orang ada yang tetap harus keluar rumah terutama karena faktor pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang dapat kesempatan belajar, bekerja, bahkan usaha dari rumah, terus gimana nih biar kita tetap bisa produktif? Langsung aja tips pertama dari gue. Apa sih motivasi kita dalam ngelakuin sesuatu? Motivasinya tuh kalau bisa yang emang relevan sama kegiatan kita. Misalnya gue rutin lari setiap hari. Karena motivasi gue pengen nurunin berat badan gue. Soalnya gue tuh sering dibully sama teman-teman gue. Nah kalau gini kan jelas. Apa sih motivasinya buat nurunin berat badan? Terus masalahnya dengan kondisi kayak gini, kita jadi nggak mungkin untuk olahraga di luar. Tapi tenang aja, kita tetap bisa kok latihan sendiri. Kita tinggal buka handphone kita, terus cari aplikasi yang kita butuhin. Nah, dari yang gratis sampai yang berbayar, kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita males download, apalagi harus bayar, kita bisa kok nonton dari YouTube karena banyak banget video yang bisa ngebuat kita jadi tetap gerak selama kita di rumah. Nah, terus kalau kita emang udah biasa dengan cara sendiri, ya udah kita tinggal tentuin aja nih, kita mau push up berapa kali, mau plank berapa kali, mau sit up berapa kali, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, saran dari gue adalah sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita perlu mikirin dulu nih, apa sih motivasi kita buat ngerjain sesuatu. Kalau perlu kita bisa catat di handphone kita, apa aja yang mau kita kerjain dan masing-masing motivasi dari kegiatan yang udah kita tulis. Kegiatan di sini tuh bisa macam-macam ya. Bisa aja kalian mau belajar, mau olahraga, mau ngerjain kerjaan kantor, bahkan sampai usaha sekalipun. Kalau gue pribadi, dengan kondisi kayak gini, selain gue punya tanggung jawab sama kerjaan kantor gue coba untuk rutin membuat video dan menguploadnya di YouTube. Terus apa sih motivasi gue? Nah, dari gue bikin video, gue jadi belajar banyak hal. Gimana caranya gue bicara depan kamera, terus gimana caranya gue nulis skrip, dan semoga apa yang gue share bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton video gue. Jadi kalau kita udah tahu apa nih motivasi kita dalam ngelakuin sesuatu, pelan-pelan tuh kita jadi ngerasa miliki sama kegiatan kita. Karena udah pasti kegiatan kita itu penting buat kita. Terus tips kedua dari gua, ketika kita udah tahu motivasi kita dalam ngelakuin sesuatu, kita juga perlu tahu nih, apa hambatan yang sering kita hadapi ketika ngelakuin sesuatu. Siapa di sini yang hambatan utamanya karena handphone? Meskipun handphone kita itu udah memiliki berbagai fitur yang canggih banget, tapi ngerasa gak sih handphone itu jadi kayak salah satu perangkat yang ngebuat kita jadi sering nunda sesuatu. Nah, di samping godaan yang gede banget, kita tetap bisa ngelakuin hal-hal yang bermanfaat dari gadget kesayangan kita. Nah, saran dari gua, kalau kita ngerasa handphone itu sering bikin kita jadi gak produktif, taruh dulu deh handphone kita minimal 1 jam sehari, terutama ketika kita lagi ngerjain sesuatu yang penting. Oke? Tips ketiga dari gue, ketika kita udah tahu apa yang membuat kita jadi nggak produktif, sekarang saatnya kita bikin jadwal untuk kegiatan kita setiap hari. Duh ribet banget, masa harus bikin jadwal segala sih? Nah, bikin jadwal ini tujuannya apa sih? Di sini gue nggak bilang kita harus bikin jadwal dari pagi sampai malam. Tapi setelah kita tahu apa yang mau kita lakuin, kita bisa nih pelan-pelan nyusun jadwalnya. Misalnya, dalam sehari itu kita mau produktif selama 2 jam. Let's say dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ya udah, kita coba buat komitmen
sama jadwal yang udah kita buat. Kayak ibaratnya tuh kalau kita lagi kerja di kantor aja, kita harus kerja dari pagi sampai sore. Tapi bedanya kita yang nentuin sendiri nih jadwal kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Terus kalau tiba-tiba gue ada keperluan mendadak gimana? Kalau emang ada kegiatan yang mendesak, ya apa boleh buat. Tapi salah satu bentuk komitmen kita bisa mengganti kegiatan kita dengan ngelakuin di jam sebelumnya, atau bahkan kita ganti di esok harinya. Setidaknya kita tuh nggak ninggalin waktu kita buat belajar karena kita sengaja, tapi karena emang ada alasan yang benar-benar penting. Ya menurut gue sih ini masih bisa dimaklumin ya. Sebentar teman-teman, udah pada subscribe belum nih? Tolong di subscribe ya, terima kasih. Nah, tips keempat dari gue, fokuslah satu persatu. Dari berbagai kegiatan yang udah kita tentuin, menurut gue kita perlu selesaiin satu persatu. Nah, di sini yang mau gue garis bawahi adalah bukan berarti kita nggak boleh ngerjain banyak kegiatan dalam satu hari. Kalau emang kita udah nyaman dengan jadwal yang kita bikin, ya udah kita tinggal lanjutin aja. Yang penting kita tahu batas kemampuan kita. Nah, misalnya nih, atasan kita minta dibikinin presentasi buat besok. Tapi di satu sisi kita malah sambil ngerjain kerjaan yang deadline-nya tuh masih lama. Akhirnya presentasinya jadi nggak maksimal karena kita ngerjainnya sambil dibagi-bagi. Tapi bagi teman-teman yang udah terbiasa ngerjain banyak hal sekaligus, menurut gue sih nggak masalah ya, karena nggak semua orang bisa ngelakuin multitasking. Multitasking ini bisa kita lakukan ketika kita ngerasa gue masih mampu nih ngerjain banyak hal secara bareng-bareng, yang penting biar cepat selesai. Tapi kalau kita malah ngerasa jadi keteteran, mendingan stop dulu deh, terus kita fokus satu persatu sama kerjaan kita. Nanti yang ada malah kita jadi stres, karena kita coba untuk ngerjain banyak hal, tapi banyak juga yang nggak selesai. Kira-kira kalian tipe yang bisa multitasking atau yang harus ngerjain satu persatu? Nah, tips kelima dari gua, kita perlu kasih reward buat diri kita sendiri. Kenapa sih reward itu penting? Padahal ya udah kan itu emang kerjaan gua, pasti gua selesain deh. Jawabannya simpel, kita berhak nikmatin jerih payah yang udah kita lakuin. Jadi setelah kita ngabisin waktu, tenaga, pikiran, ada saatnya untuk nikmatin jerih payah kita sendiri. Nah, caranya tuh banyak banget, dari yang sederhana sampai yang kita harus ngeluarin banyak uang. Nah, gue ada cerita dikit nih dari temen gue waktu kuliah. Namanya Fahri Nur Faiz. Dia cerita gimana sih caranya dia belajar untuk ujian D4 PKN STAN hingga akhirnya dia lulus. Jadi singkatnya dia kan kerjaannya PNS nih. Terus dia tuh nggak mau ngambil waktu kerja buat belajar. Akhirnya dia baru bisa belajar itu jam 9 malam sampai selesai. Terus dia tuh punya target, kalau misalnya dia bisa ngerjain satu set soal ujian, dia boleh main PES atau nonton film sepuasnya. Menurut gue ini menarik banget ya. Dengan kita memberikan reward sederhana, kita jadi tetap bisa produktif. Jadi saran gue, silahkan berikan self reward kepada diri kita masing-masing. Semoga kita jadi tertantang dan berhasil mencapai target yang udah kita buat. Oke, gimana nih tips dari gue? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Khususnya buat teman-teman yang ingin tetap bisa produktif dengan kondisi kayak gini. Buat teman-teman yang punya caranya sendiri untuk bisa tetap produktif dengan kondisi kayak gini, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, dan bagi teman-teman yang sakit dapat diberikan kesembuhan. Sekian video gue kali ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.